Hari demi hari kita lewati. Banyak canda dan tawa yang pernah kita lalui bersama. Dari gerbang, koridor, kelas, dan seluruh tempat yang menjadi saksi tawa hingga perjuangan kita. Serta menciptakan sejarah bersama, sejarah baru yang akan terus kita ingat. Kita adalah angkatan yang akan terus mengenang tanpa harus melupakan. Angkatan yang penuh dengan kepercayaan untuk meraih masa depan dan melangkah dengan penuh perjuangan. Oke, Bapak akan memberikan satu buah pertanyaan untuk kalian. Bagi yang tahu, silakan untuk angkat tangan ya. Pertanyaannya adalah, Dan kita adalah angkatan yang selalu dan akan terus berani bermimpi, sampai kita meraih semua mimpi-mimpi itu. Meski terkadang harus terkena omelan, keraguan dari berbagai macam orang. Melewati banyak suka duka bersama dan menjadi keluarga, itulah kita. Untuk Bapak Ibu Guru, terima kasih atas segala ilmu dan perhatian yang telah kalian berikan pada kami. Terima kasih karena kalian sudah percaya bahwa kami bisa, tanpa meragukan, tanpa menyepelekan. Meski terkadang tidak kami hiraukan, namun kalian tidak pernah letih agar kami bisa dan mampu. Bapak Ibu Guru, kami minta maaf atas kelakuan kami yang sering tidak mendengarkan dan selalu aman. Sehat selalu dan panjang umur agar menjadi saksi atas kesuksesan kami. Tolong jangan diulangi lagi. Untuk hari ini kalian simak dulu, baru boleh masuk.
Jangan jadi bos. Cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Stecus telan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju. Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper. Underground methods. He got nachos, get the most, not the lizard. Straight temper, predator your emperors. Pushing culture, baby, got that fire you can measure. Trendsetter, the one who get the weather. Swerving while I'm bending, pressure, SMK Nurul Hikmah. SMA Nurul Hikmah. SMK Nurul Hikmah. Kawan, meski masa putih abu telah usai, jalan cerita kita baru dimulai. Sampai bertemu di lain hari dengan profesi dan mimpi masing-masing. Solidaritas tanpa batas SMKS Nurul Hikmah Angkatan 21 pamit meraih mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini adalah momen yang sangat dinantikan oleh semua siswa-siswi kelas 12 SMA dan SMK Nurul Hikmah Al-Hakim. Izinkan pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat atas kelulusan kalian semua menjalani pendidikan di SMA dan SMK Nurul Hikmah Al-Hakim. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan di SMA dan di SMK Nurul Hikmah Al-Hakim menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kalian semua. Momen ini bukan momen akhir dari perjalanan kalian, tetapi justru disinilah titik awal mula jenjang karir kalian akan berjalan. Mudah-mudahan dengan bekal ilmu yang kalian dapatkan di SMA dan di SMK Nurul Hikmah ini menjadikan kalian pribadi yang terbaik dimanapun kalian ditempatkan. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya akan ilmu, kaya akan harta yang berlimpah
berkah dan bermanfaat, khususnya untuk keluarga kalian dan untuk diri kalian sendiri. Terima kasih telah menjadi keluarga besar Yayasan Nurul Hikmah Al-Hakim, dan jangan lupa di dunia sana kalian membawa nama besar Yayasan Nurul Hikmah Al-Hakim, maka tunjukkanlah yang terbaik untuk kita semua, khususnya untuk kalian pribadi sendiri. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah di mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kalian bisa menyelesaikan pendidikan di SMK Nurul Hikmah. Perpisahan ini merupakan sebuah amanat, perpisahan ini merupakan sebuah tanggung jawab moral terhadap kalian, bagaimana kalian bisa bersaing di dunia nyata. Pesan kami, jadilah orang-orang yang bermanfaat untuk orang banyak dengan satu amanat yang sering kami sampaikan, kuasai satu bidang ilmu dan hargai semua bidang ilmu. Artinya apa? Artinya kalian bisa di satu bidang ilmu kuasai sehingga menjadi ahli di bidang itu. Kalian jago IT, kuasai IT sehingga kalian bisa menjadi ahli IT. Kalian jago futsal, kuasai futsal, mungkin jalan sukses kalian di bidang futsal. Kalian bisa buat cilok, buat wirausaha, mungkin kalian bisa jadi bos cilok nantinya. Sehingga kuasai satu bidang ilmu dan hargai semua bidang ilmu. Yang kedua, percepat berpenghasilan, yaitu pesan kami, percepat berpenghasilan sehingga kalian tidak lagi bertumpu pada orang tua, bertumpu pada orang lain, tidak lagi menjadi beban orang lain, tetapi bisa berpenghasilan sendiri, bisa menghidupi sendiri, atau bahkan bisa membantu orang lain, membantu beban orang tua, sehingga kalian bisa hidup mandiri. Nah, sekalian, bagi kalian yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, yang ingin melanjutkan ke dunia pekerjaan, yang ingin berwirausaha, teruslah menggapai mulai dari peluang terkecil, ambil semua peluang sehingga kalian bisa sukses di bidang masing-masing. Itu saja. Besar harapan kami bisa ketemu dengan kalian di kemudian hari, sudah menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang memang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Selamat meniti karir, jangan lupa dengan alma mater kalian, SMK Nurul Hikmah selalu terbuka untuk kalian semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Aulia Puspanegara. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk memperlihatkan kegiatan di Bank Mini SMK Nurul Hikmah. Yuk ikut saya. Selamat siang, selamat datang di Bank Mini SMK Nurul Hikmah. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau buka rekening, Kak. Baik, tunggu sebentar. Ini nomor antriannya. Iya. Ini kartunya, Kak. Silakan ditunggu di sana. Terima kasih, Kak. Ya. Antrian nomor 1. Juga silakan duduk. Saya mau buka rekening, Kak. Saya bawa NISM. Baik Kak, lanjut ke halaman selanjutnya. Saya akan membacakan persyaratan dan persetujuannya dari nomor 8 sampai 11. Baik Kak, untuk Bank Mini SMK Nurul Hikmah ini tidak memungut biaya, bunga, atau potongan. Di sini untuk minimal pembukanya 10.000 dan tabungan selanjutnya 2.000. Untuk biaya tutup bukunya ada potongan sebesar 10.000. Ada yang ingin ditanyakan Kak? Setuju Kak? Ya. Setelah itu tanda tangan 2 kali. Di sebelah mana ya Kak? Sebelah kanan dan kiri. Lanjut diisi bawahnya sama jelas dan tanggalnya. Itu ya. Kayak ini. Hari ini mau dagang berapa Kak? 10.000. 10.000 ya Kak? Iya. Baik, saya isi ini ya dulu. Baik Kak, silakan tanda tangan. Di sebelah mana ya Kak? Baik Kak, setoran awal ya. Saya ambil ya Kak, tunggu dulu sebentar, nanti dipanggil lagi. Untuk antrian 01, sebelumnya mohon ditandatangani terlebih dahulu. Di sebelah mana ya? Di sebelah sini dan di 2 lembar tanda tangan ini ya. Baik, untuk transaksi selanjutnya sudah kami terima. Mohon ditunggu di sebelah sana ya. Baik. Untuk antrian 01
Transaksinya sudah selesai, mohon dicek kembali ya. Terima kasih. Ya. Selamat datang di Bank Mini SMK Nurul Hikmah. Ada yang bisa kami bantu? Saya mengambil tabungan, Kak. Baik, tunggu sebentar. Ini nomor antriannya, silakan ditunjuk sebentar. Antrian nomor 01. Kalau ada yang bisa saya bantu, saya menarik tabungan, Kak. Baik, untuk nominal berapa? 10.000. Baik, saya terima ya. Baik, mohon ditanda tangan terlebih dahulu. Ya, sebelah sini ya. Baik, kalau begitu proses akan segera kami laksanakan. Baik, ini transaksi penarikannya mohon dicek terlebih dahulu ya. Terima kasih kembali. Baik, saya sudah berada di sini dengan salah satu nasabah di Bank Mini SMK Nurul Hikmah. Baik, ini dengan kakak siapa? Nabila. Boleh saya menanya, bagaimana tanggapan kakak mengenai Bank Mini SMK Nurul Hikmah ini? Dengan adanya Bank Mini SMK Nurul Hikmah ini, saya menjadi lebih gampang untuk mengisikan uang jajan saya untuk menabung di sini. Dan saya menjadi tahu tentang progres menabung. Oke kak, bagaimana harapan kakak mengenai Bank Mini SMK Nurul Hikmah ini? Saya harap Bank Mini SMK Nurul Hikmah ini semakin maju dan berkembang. Oke, terima kasih kak. Iya, sama-sama. Oke, saya sudah berada di dalam Bank Mini SMK Nurul Hikmah. Maaf kak, dengan siapa? Saya Rilia Rahmawati, bertugas sebagai teller. Kak, boleh saya nanya? Boleh. Siapa saja yang berhak menabung di Bank Mini SMK Nurul Hikmah ini? Seluruh siswa SMK Nurul Hikmah, jurusan AKL, TKJ, dan MPLB, serta guru-guru dan tenaga kerja di SMK Nurul Hikmah dan sekitarnya. Bagaimana sistem menabung di Bank Mini SMK Nurul Hikmah ini? Untuk pembukaan rekening, siswa membawa kartu pelajar, mengisi formulir pembukaan rekening, dan mengisi slip setoran. Setelah itu baru kami proses. Bagaimana kesan kakak menjadi petugas di Bank Mini SMK Nurul Hikmah ini? Kesannya adalah saya jadi paham prosedur menabung, dan selain itu saya menjadi tahu masing-masing tugas dari bagian-bagiannya. Baik kak, terima kasih atas waktunya dan saya terima penjelasannya. Terima kasih kembali. Nah, itu gambaran keseruan menabung di Bank Mini SMK Nurul Hikmah. Bukan hanya menabung, tetapi kita bisa belajar secara langsung mengenai tentang perbankan. Jadi, yuk bergabung di SMK Nurul Hikmah. Akuntansi Sergo SMK Nurul Hikmah luar biasa. Ya, kuasai satu bidang ilmu, hargai semua bidang ilmu. Ya, itu saja. Kalau memang ada waktu, boleh dipertajam dengan tanya jawab. Ya, ini nih yang masih panjang rambutnya. Ini modelnya Pak Rudi, rambutnya seperti ini, pendek dan rapi. Next. Dan menghasilkan generasi muda yang berkualitas juga. Kemudian ada lagi mungkin yang namanya terorisme, pernah dengar? Nah, itu mungkin beberapa masalah yang dihadapi oleh Indonesia. Tadi benar banget kata temennya, korupsi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofian, asal sekolah SMPN 2 Jonggol. Ya, dengan Sofian ya dari SMP 2 Jonggol. Ya, untuk cara bermainnya sudah paham ya, sudah tahu. Kita langsung saja. Jadi sekali
Nggak ada. 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 Bapak tebak, tapi tolong Sofian jujur ya. Iya. Iya, jadi menurut pengamatan Bapak ya, Sofian dilahirkan di tanggal dekat-dekat sama 27 lah ya. Bener nggak? Bener ya. Oke ya. Terima kasih. Biasanya itu dilaksanakan di bulan Juni. Asal berjadwal asesmen sumatif akhir tahun. Nah, ketika kamu di kelas 12 nanti itu ada ujian sekolah, baik praktik maupun tulis. Semangat pagi, pagi. Kurang kompak. Sekali lagi, semangat pagi, pagi. Oke, siap berdiri? Siap. Di sini, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilebai-lebai, tidur digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, balik kanan. Tangan dilebai-lebai, tidur digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, balik kanan. Aduh, ya Pak, pohon. Kiri saya yang pakai kostum, kira-kira itu kostum apa sih? Nah, kostum itu biasa kita pakai untuk event-event seperti kita mau lomba, kita pakainya kostum itu, Kang. Oh, mau lomba aja nih Teh? Enggak, kalau kita tampil di sekolah juga kita bisa pakai kostum itu, Kang. Oh, keren banget ya? Iya dong.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak sekalian, wali murid siswa-siswi SMK Nurul Hikmah yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Irfan, alumni dari SMK Nurul Hikmah tahun 2019. Dalam video yang singkat ini untuk sedikit menceritakan perjalanan saya setelah lulus dari SMK Nurul Hikmah, dan mudah-mudahan di video ini itu bisa memberikan motivasi untuk bapak dan ibu sekalian agar nantinya anak-anaknya yang saat ini kelas 12 atau kelas 11 atau kelas 10 agar memiliki motivasi untuk bisa lanjut ke kuliah. Perjalanan yang pertama, saya ingat betul pada bulan Agustus tahun 2019 saya diwisuda, artinya saya lulus dari SMK Nurul Hikmah. Dan pada saat momen tersebut saya juga sedang menunggu pengumuman beasiswa untuk saya lanjut kuliah. Nama beasiswanya itu Bidik Misi, yang saat ini sudah berganti nama menjadi beasiswa KIP Kuliah. Singkat cerita, di bulan September tersebut saya membuka pengumuman melalui email dan alhamdulillah nama saya tertera di situ. Artinya saya berhasil menjadi penerima beasiswa Bidik Misi tahun 2019 dan saya berkuliah di salah satu kampus swasta di daerah Kota Tangerang. Nah, untuk proses memilih kampus dan memilih beasiswa itu sangatlah memerlukan motivasi yang tinggi dan proses yang cukup lama ya. Dan saya juga ingin berterima kasih ya pada guru-guru yang pada saat itu
sudah mensupport, sudah mendukung, membantu terutama pada proses seleksi berkas dan juga pengumpulan persyaratan yang harus diunggah di websitenya agar persyaratan itu terpenuhi ya. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah lulus ya, S1 tahun kemarin baru lulus, dan bulan kemarin bulan November alhamdulillah baru di wisuda S1 dan saya mendapatkan beasiswa full penuh ya selama 4 tahun dan diberikan juga uang saku dari beasiswa tersebut ya. Dan alhamdulillah saat ini aktivitas saya bekerja di salah satu perusahaan milik BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara, berkantor di Jakarta Selatan. Dan saya ingin memberikan pesan ya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang saat ini sedang memiliki anak seusia kelas 11 dan mungkin kelas 11, 10 atau kelas 12 yang saat ini mungkin sedang memikirkan untuk proses setelah lulus nanti ya. Awal yang pertama itu adalah memotivasi anak-anaknya itu tumbuhnya dari diri sendiri, betul ya. Karena pada saat itu pun saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya S1 itu dari diri saya dan tercipta dari lingkungan dan bacaan-bacaan yang saya baca pada saat itu, sehingga saya termotivasi untuk lanjut kuliah. Dan inilah suatu proses yang dimana memilih teman, lingkungan, terus kemudian mengkonsumsi bacaan, video-video ya yang ada di sosial media, itu sangatlah berpengaruh terhadap murid-murid ya, siswa-siswa yang dari tontonan yang mereka tonton itu akan memberikan kebiasaan-kebiasaan dalam kesehariannya, membentuk karakter dan pola pikir ke depan. Oleh karenanya saya mengajak kepada teman-teman siswa-siswa SMK Nurul Hikmah agar setelah lulus nanti bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, karena pendidikan itu adalah kunci ya. Saya melihat fenomena di mana di SMK Nurul Hikmah kebanyakan mayoritas ya setelah lulus dari SMK Nurul Hikmah langsung bekerja, mungkin ada langsung menikah gitu ya. Itu tidak menjadi masalah. Dan melihat fenomena tersebut, saya ingin merubah ya bagaimana setelah lulus SMK Nurul Hikmah ini bisa lanjut ke kuliah gitu. Dan harapan saya kepada adik-adik yang sekarang belajar di SMK Nurul Hikmah, semoga bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi dan bisa juga meraih beasiswa yang kalian inginkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan penampilan terbaik kalian kepada seluruh penguji yang ada di SMK Nurul Hikmah. Ilmu yang kalian dapatkan pada saat prakerin
Mudah-mudahan bisa kalian presentasikan dengan baik, dan perlu kalian ingat, ilmu tanpa adab tidak akan ada apa-apanya. Adab tanpa ilmu itu akan sia-sia, karena disiplin, berpakaian rapih, ucapan yang baik itu adalah bagian dari adab. Semoga kalian menjadi anak yang soleh, yang penuh dengan ilmu, yang sukses di kemudian hari. Baik, hari ini Senin tanggal 20 Februari 2023, kegiatan sidang prakerin Ibu nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang PKL 2022-2023 sukses. Assalamualaikum, halo teman-teman. Saya sama teman-teman saya lagi melaksanakan kegiatan sidang PKL tahun 2023. Doain ya dan dukung kita terus supaya kegiatan ini lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum. Aku baru tahu nih ya, setelah kepikiran ke situ, kamu ingin mencoba lebih tahu lagi gitu bagaimana dari mulai bahan dasar sampai menjadi Pelaksanaan kegiatan ya, pelaksanaan kegiatan itu dituliskan hari dan tanggal. Selasa, koma, itu nanti tolong ya, sama halnya seperti kita menulis. Oke Putri, nah, di sini kamu ada tugasnya buat SKU. Apa itu SKU? Usaha. Terus ada domisili. Apa itu surat domisili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di SMK Nurul Hikmah hari ini sedang melaksanakan sidang praktik kerja lapangan dari hari Senin tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 23 Februari. Untuk lebih mengetahui lebih lanjutnya, saya akan mewawancarai peserta sidang PKL dari SMK Nurul Hikmah. Perkenalkan, namanya siapa? Saya Lucia Yudina. Ya, kelasnya 11 OTKP 6. PKL di mana? PT Dongil Indonesia. Ya, PT Dongil Indonesia itu memproduksi apa? Benang jahit. Ya, selama berapa bulan PKL di sana? 3 bulan. 3 bulan. Baik. Sekarang kan lagi sidang PKL nih. Ya. Apa sih pesan kamu untuk mengikuti sidang PKL? Kesan saya yaitu membuat laporan yang awalnya menyulitkan sampai akhirnya menyenangkan. Membuat saya bisa lebih banyak membaca dan mengetahui yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu. Pesannya? Pesannya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah membimbing saya. Dan saya berharap Bapak Ibu Guru selalu panjang umur, sehat selalu dan memberikan yang terbaik kepada anak didiknya, terutama di SMK Nurul Hikmah ini. Ya, baik, terima kasih. Semoga sidangnya lancar dan sukses dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih, Bu. Itulah wawancara dari salah satu peserta sidang PKL praktik kerja lapangan tahun 2022-2023. Mudah-mudahan peserta sidang PKL di tahun ini mendapatkan nilai yang baik, bagus dan memuaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ramadan dan saat ini saya berdomisili di Bintaro, Tangerang Selatan. Saya merupakan alumni jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Nurul Hikmah tahun 2019 dan alhamdulillah ketika lulus saya mendapatkan beasiswa bidik misi di STIMIK Antarbangsa Darul Quran, dan tahun 2023 kemarin saya baru menyelesaikan studi S1 saya dengan program studi Teknik Informatika. Dan saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan production house di Sudirman, Jakarta sebagai social media spesialis dan sosmed writer. Ya, jadi semasa menjadi siswa di SMK Nurul Hikmah ini merupakan menjadi sebuah kebanggaan bagi saya gitu kan, karena memang di SMK Nurul Hikmah ini banyak sekali ilmu-ilmu dan pengalaman yang tentunya saya dapatkan gitu kan, baik itu dari ilmu pelajaran di ruang kelas ataupun ilmu-ilmu yang memang diajarkan di eskul-eskul yang ada di SMK Nurul Hikmah. Karena saya rasa selain ilmu di dalam kelas, tentunya ilmu-ilmu ataupun pengalaman yang teman-teman dapatkan di eskul yang ada di sekolah ini merupakan suatu bekal yang pastinya bisa sangat bermanfaat untuk teman-teman semua ke depannya. Dan itu yang memang saya rasakan saat ini gitu kan, ketika saya aktif di beberapa eskul yang ada di SMK Nurul Hikmah, baik itu OSIS, ROHIS, Alpen, terus English Club dan beberapa eskul lainnya, yang memang dengan pengalaman-pengalaman itu yang membuat saya menjadi lebih percaya diri. Saya mampu bisa untuk mengekspresikan diri saya dengan baik di luar sekolah. Dan pastinya saya rasa pengalaman di sekolah tidak cukup teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya kesempatan di tempat lain itu kan, di luar sekolah khususnya, dengan mengikuti beberapa forum, baik itu forum pelatihan, baik itu forum kepemudaan dan forum-forum lainnya yang memang tentunya dengan forum-forum di luar sekolah ini mampu memberikan pengajaran baru gitu kan, mampu memberikan pengalaman baru buat teman-teman semua, dan tentunya ini akan memudahkan teman-teman semua dalam berjejaring dengan orang-orang yang memang luar biasa gitu kan. Dan ini yang memang pastinya saya rasakan gitu kan, selain saya aktif di sekolah, saya pun aktif di luar sekolah dengan mengikuti beberapa organisasi. Pertama ada organisasi Forum Rohis Jonggol gitu kan, dan alhamdulillah saat itu saya diberikan amanah sebagai wakil ketuanya, dan di tahun berikutnya sebagai ketua Forum Rohis Kecamatan Jonggol. Dan selain itu pun saya aktif mengikuti beberapa forum kepemudaan ataupun forum pelatihan, baik itu public speaking, baik itu leadership dan lain sebagainya, yang memang saya rasa alhamdulillah gitu kan, ini memberikan pengalaman yang luar biasa bagi saya ketika lulus dari SMK Nurul Hikmah. Dan pesan saya untuk teman-teman semua, yang memang saat ini masih duduk di bangku sekolah menengah atas gitu kan, SMK, maka gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin gitu kan. Berbanyaklah jejaring dengan orang-orang yang baik itu di dalam sekolah ataupun yang ada di luar sekolah gitu kan, khususnya yang ada di luar sekolah, yang memang dengan berjejaring itu teman-teman akan memudahkan nantinya, baik itu dalam mencari informasi beasiswa kuliah gitu kan, ataupun nantinya mau teman-teman memutuskan untuk bekerja gitu. Dan selain itu saya juga berpesan untuk teman-teman semua, gunakan waktu muda sekarang gitu kan, waktu SMK sekarang dengan belajar yang tekun teman-teman gitu kan, dengan perbanyak nanya ke guru yang ada di sekolah gitu kan.
terus perbanyak juga forum-forum diskusi dengan teman-teman baik itu yang ada di kelas ataupun yang ada di organisasi eskul gitu kan. Nah, perbanyaklah seperti itu gitu kan, karena memang ketika saya mendapatkan beasiswa full dari pemerintah gitu kan selama 4 tahun, itu berawal dari diskusi santai dengan teman-teman yang ada di sekolah gitu kan. Selain itu pun kami juga aktif untuk bertanya, berkonsultasi dengan guru-guru yang ada di sekolah gitu kan, dalam membantu proses, baik itu proses administrasi, proses ujian, dan proses-proses lainnya gitu. Dan ada cerita menarik gitu kan, ketika waktu itu kami ingin mendaftar perguruan tinggi negeri gitu, itu kami punya satu kelompok, satu grup belajar yang terdiri dari sekitar 4-5 orang gitu kan. Nah, karena memang saat itu yang punya HP terbatas gitu kan yang punya HP terbatas, akhirnya kami dari satu grup itu memutuskan untuk menggunakan HP teman kami itu untuk belajar bareng kursus di salah satu platform namanya Ruang Guru gitu kan. Dan saat itu kami patungan gitu kan patungan satu orang, akhirnya kami berlangganan Ruang Guru gitu. Nah, kenapa hal itu dilakukan gitu, karena memang kami merasa belajar di sekolah tidak cukup gitu kan, belajar di ruang kelas tidak cukup, tapi memang kita perlu belajar juga dengan orang lain yang ada di luar sekolah gitu kan, baik itu melalui aplikasi-aplikasi media belajar gitu kan, ataupun dengan mengikuti beberapa forum-forum belajar lainnya gitu kan. Nah, karena kenapa gitu, karena memang ini akan memberikan pengalaman baru buat teman-teman semua gitu kan, bagaimana apa yang memang teman-teman dapatkan di luar itu belum tentu didapatkan juga di dalam sekolah gitu, ataupun di dalam kelas gitu. Oke, yang terakhir adalah saya ingin pesan juga untuk teman-teman semua. Jadi mari kita gunakan waktu muda kita gitu kan, karena memang saya juga masih muda. Gunakan waktu muda kita untuk berbanyak belajar gitu kan, untuk berbanyak belajar, karena memang belajar tidak hanya sampai masa SMK selesai aja, tapi memang setelah itu pun kita harus terus belajar gitu kan, kita harus menempuh pendidikannya lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, selain belajar pun tentunya konsisten dengan diri kita gitu kan, baik itu konsisten dalam hal belajar, konsisten dalam hal kedisiplinan gitu kan, ataupun konsisten dalam bentuk kebaikan-kebaikan lainnya. Dan selanjutnya adalah teman-teman harus fokus dengan satu bidang atau dengan satu goals yang memang akan teman-teman capai atau raih gitu kan. Kalau teman-teman semua dari SMK sudah punya cita-cita ingin menjadi seorang IT gitu kan, maka fokuslah di bidang itu gitu, di bidang IT gitu. Pelajari apa yang memang belum teman-teman dapatkan di sekolah, di kelas gitu kan. Terus perdalam ilmunya, ambil jurusan kuliah yang memang masih linear dengan jurusan yang teman-teman ambil. Selanjutnya jangan pantang menyerah gitu. Jadi kalau sekali dua kali gagal itu hal yang biasa gitu kan. Jadi teruslah berjuang, teruslah bermimpi gitu kan. Kita anak muda harus berani untuk bermimpi, dan pastinya dengan mimpi inilah yang memang akan membawa kita ke masa depan yang lebih cerah lagi. Dan yang terakhir ini yang jauh lebih penting adalah kita harus minta doa restu dari orang tua gitu. Tentunya mau bagaimanapun kita ikhtiar, tentunya kita harus minta doa dan restu orang tua kita sebagai penguat langkah setiap kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan ke depannya. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama teman-teman Asti dari SMK Nurul Hikmah Jonggol Bogor Timur. Betul? Masih semangat? Masih. Nah, kalau tadi pada segmen sebelumnya Asti kan sempat tanya nih, sosial media kalian itu di private atau enggak, di lock atau enggak? Nah, Oriza dan Mae bilangnya di lock ya. Kalau Kania itu dibilangnya enggak di lock, dibuka gitu kan. Nah, sebenarnya manfaat dari sosial media tuh buat kalian itu apa? Kalian pakai buat apa sih seringnya, Mai? Kalau aku seringnya sih buat bikin tugas ya, misalkan nyari-nyari jurnal, nyari-nyari buat riset gitu kan. Terus udah gitu biasanya kalau di media sosial tuh aku misalkan ada materi yang nggak ngerti ya, misalkan kayak matematika, terus kan ada orang bikin video di TikTok kan, itu ada trik yang lebih simpel dan lebih gampangnya gitu kan. Jadi aku kadang kalau belajar dari media sosial justru lebih ngerti. Oh, ternyata kekepoan kamu tuh membuahkan hasil ya. Iya. Jadi buat kamu media sosial itu lebih banyak manfaat atau mudaratnya? Kalau aku sih manfaat ya menurutku. Barakallah. Oke, mantap. Next nih, Oriza gimana? Kalau menurut kamu sendiri? Manfaatnya sih, karena banyak manfaat. aku sama kayak Kamaya juga kan. Terus lebih ke kalau aku lagi boring atau bosen gitu kan, aku bisa nonton-nonton kayak di TikTok atau di YouTube gitu. Oke, hai kamu yang berbeda media sosialnya dibuka. Manfaatnya untuk kamu apa? Apakah untuk social branding kamu? Ya, kalau aku pribadi buat membangun social branding atau personal branding karena pengen aja gitu. Aku juga terinspirasi dari media sosial juga, ngelihat orang-orang yang wah keren banget gitu. Media sosialnya tuh bagus-bagus banget gitu personal brandingnya. Dan aku jadi tertarik ke sana gitu. Jadi kayak wah aku pengen nih kayak gini dan kayaknya aku bisa. Dan awal mulanya itu aku membangunnya itu dari media sosial dulu. Jadi aku membangun personal branding di media sosial. Jadi aku mempostingnya itu bukan sesuatu hal yang bersifat gimana-gimana ya, tapi lebih ke kayak prestasi atau ya apa yang aku bisa gitu di media sosial. Oke, jadi sebagai jurnal kehidupan kamu juga ya? Iya, dari betul. situ ya? Betul. Oke, berarti kalau dibilang 1 sampai 10 manfaat media sosial untuk Kania seberapa besar? 8. 8,5. Aku di 9. Wih, 9. Lebih gede lagi. Karena Lebih kan tinggi dong. ya, aku juga nulis juga. Oh, kamu juga nulis? Iya. Terus tulisan kamu apakah di-upload di media Upload juga. sosial? Lebih ke di Instagram atau di apa sih namanya Wattpad gitu kan. Oke. Harus butuh media sosial juga kan. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiz Alfarel, biasa dipanggil dengan Coki. Saya dari sekolah MPLB 4. Menurut saya media sosial itu sangat berguna bagi saya karena saya juga punya mimpi untuk pergi ke negara lain untuk belajar di negara lain tersebut seperti contohnya Jepang, Rusia, dan Cina. Karena kayak contohnya Cina, kita bisa belajar cara investasi, terus ekspor impor, dan kalau di Rusia kita bisa belajar caranya tentang survival. Oke. Nama saya Adnan, saya dari kelas BC JKT 3. Ya, menurut saya tentang medsos itu untuk kepribadian untuk kehidupan saya itu sangat berguna karena saya itu sama kayak Coki, jadi saya itu suka nyari tentang berita-berita terkini, terus juga ilmu-ilmu yang kayak survival atau ilmu-ilmu masa juga saya kadang suka nonton. Jadi menurut saya itu medsos itu tergantung dari kitanya yang bagaimana memfilter informasi yang ada di handphone kita tersebut. Perkenalkan, nama saya Niza Nugrahini dari kelas 11 MPLB 1. Menurut saya yang tadi kan disebutin manfaat internet itu seperti apa. Kalau dari saya itu lebih banyak sisi negatif yang kita peroleh dari handphone ini. Yang pertama itu interaksi secara langsung lebih berkurang. Sosialisasi antar orang ke orang itu lebih berkurang. Jadi yang menyebabkan adanya kesepian dan rasa cemas atau stres yang berakibat kecanduan media sosial. Itu sih kayak bikin insecure gitu Kak. Kadang bikin insecure sama kalau misalnya kita ngepost sesuatu gitu. Jadi kayak di komen nih, cuma gitu doang misal. Nah itu bikin insecure, bikin down juga. Jadinya kita yang tadinya mau lebih update atau lebih berkembang lagi justru malah jadi turun. Karena kayak wah penilaian orang ternyata kita tuh gak begitu bagus nih kayak gitu. Nah itu jadi bikin mental juga jadi lumayan kena ya? Iya kena sih. Dan menurut kamu pribadi emangnya segitu penting ya penilaian orang lain terhadap apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan? Sebetulnya sih enggak, tapi cewek dan manusia juga pasti kadang sedikit
kepikiran sama omongan orang. Tapi aku pribadi sih sebenarnya lebih ke kayak asal lewat aja. Jadi sebatas buat kita berkaca diri, terus kita balik lagi sama apa yang kita tuju kayak gitu. Aku kurang ini ya, kayak kata-katanya kan kayak biasa aja karena cewek. Kalau aku yang namanya prestasi harus diapresiasi. Karena kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi yang mengapresiasi gitu kan? Ya kalau misalnya orang itu nggak ada support system atau segala macamnya, emang siapa lagi kalau bukan diri sendiri yang harus nyemangatin kitanya gitu. Oke. Jadi misalnya nih, Oriza, ketika kamu mengupload sesuatu, ternyata yang like dikit, menurut kamu itu akan mempengaruhi postingan kamu berikutnya atau kamu jalan terus aja? Ya pasti sih, tapi kalau kitanya nyerah gitu aja nggak ada ininya dong gitu. Kan semuanya juga butuh proses. Semuanya butuh proses. Nah tadi pada segmen sebelumnya ini sempat ngobrol nih sama Maya. Maya katanya suka mengupload tugas-tugas sekolah kan, nah melalui media sosial. Nah ketika kamu upload itu, respon dari netizen itu ada nggak sih sampai yang akhirnya membuat kamu jadi nggak percaya diri nih? Waduh, tugas aku kayaknya udah oke banget, tapi ternyata yang like cuma segini nih gitu. Pernah nggak ada posisi? Pernah banget kan, banyak kelompoknya gitu ya, banyak yang bikin tugasnya yang sama. Menurut aku video aku lebih bagus, tapi justru videonya lebih banyak like-nya. Di situ tuh kadang kesel banget gitu ya. Aku yang bagus gitu. Jangan-jangan itu video aku. Iya. Jadi pernah ya, rasanya tertantang atau malah mundur atau gimana, Mai? Enggak sih, kalau aku orangnya cuek ya. Sebenarnya kan kita nggak bisa ngontrol kan apa yang mau orang lakuin, mau orang lain katakan kan. Tapi kan kita bisa ngontrol bagaimana cara kita meresponnya gitu. Jadi kalau aku cuek aja, itu tetap jalan gitu. Menyala abangku. Tangan dong untuk Mai nih. Guys, besok-besok kalau Mai posting di like yang banyak ya. Oh iya. Oke, teman-teman, bagi seluruh perbincangan kali ini, untuk itu jangan kemana-mana, please tetap di program Muda Bersuara untuk masa depan bangsa. Sekali lagi, ini adalah hanya secuil pengalaman untuk kalian bagaimana bisa menguasai masalah, menguasai ketakutan diri sendiri dan juga yang lain. Nanti kalian akan menghadapi interview, akan menghadapi masuk ke dunia, masuk ke ruangan sidang, mungkin sama dengan masuk ke ruangan interview nanti saat kalian mau bekerja. Ya, mudah-mudahan dengan pengalaman ini kalian menjadi semakin dewasa ya untuk meningkat nanti di kelas 12 ya, dengan mengucap alhamdulillah sidang PKL tahun 2023 Bapak nyatakan resmi ditutup. Dari Uji, alhamdulillah untuk tahun ini 100% lulus semua. Saya yang punya hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waktu dimulai di tingkat SMA sebentar. Pasukan tetap umum. Bur. Luruskan. Lurus. Selesai. Siap. Gerak. Hitung. Bur. 1, 2, 3, 4. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Hadap. Serang kanan. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Parade. Periksa mobil. Mulai. Selesai. Siap. Gerak. 3 langkah ke kiri. Jalan. Hadap. Serang kiri. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Balik kanan. Gerak. Balik kanan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. 4 langkah ke depan. Jalan.
Setengah lengan, lencang kanan, nak. Tegak, nak. Hadap kanan, nak. Lencang depan, nak. Tegak, nak. Buka barisan, jalan. Tutup barisan, jalan. Maju, jalan. Ganti langkah, jalan. Tiap banjir, 2 kali belok kanan. Jalan. Langkah tegap. Jalan. Hormat kanan, nak. Tegap. Nak. Langkah biasa. Jalan. Tiap banjir, 2 kali belok kiri. Jalan. Tarik. Jalan. 2 kali belok kanan. Jalan. Langkah biasa. Jalan. 2 kali belok kanan. Jalan. Langkah perlahan. Jalan. Langkah biasa. Jalan. Hadap kiri henti. Lang. Lencang kanan. Lang. Tegak. Lang. Istirahat di tempat. Lang. Variasi. Siap. Pas. Gerak. Atma. Yudhistira siap untuk Alfaris. 1, 2, 3, 4, stop. Dari kami untuk Alfaris. Iya, persembahan dari kami putra putri Atma Yudhistira. Mantap. Mahakarya Sang Yudhistira. Bersatu bersama berada dalam beragam budaya Indonesia. Indahnya perbedaan menjunjung tradisi Bhinneka Tunggal Ika. Oh, mantap. Lanjutkan. Salam dari kami pemuda-pemudi Indonesia. Satu visi kerja untuk negeri. Selesai. Siap. Nak. Istirahat di tempat. Nak. Buka formasi. Buat. Yudhistira merupakan sosok yang mantap dalam berjuang, memiliki pendirian yang teguh di dalam hatinya. Yudhistira juga orang yang berani dan tidak takut mengambil resiko dalam satu keputusan. Prestasi penuh perjuangan, penuh kesungguhan, membanggakan alma mater tercinta SMK Nurul Hikmah Jonggol dengan bangga menampilkan formasi perjuangan Anoman Umum menyelamatkan sang Dewi Sita dari sang Raja Prabu Dasa Murka. Demikianlah penampilan peserta dengan nomor urut 27 untuk tingkat SMP MTS Sederajat dengan Dewan juri yang terhormat, inilah penampilan peserta dengan nomor urut 28 untuk tingkat SMP MTS Sederajat. Henti. Nak. Mission complete.
kanan, jalan. Lancang kanan, lang. Tegak, lang. Bubar, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yayasan Nurul Hikmah mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua siswa, kepada siswa dan para donatur yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan peduli gempa Cianjur Yayasan Nurul Hikmah Al-Hakim. Mudah-mudahan setiap kebaikan rezeki yang diberikan Allah balas dengan kebaikan yang lebih dari apa yang Bapak Ibu bayangkan. Semoga semuanya bermanfaat, khususnya untuk warga yang kena bencana gempa Cianjur. Itu saja, sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Hikmah, peduli gempa Cianjur. Alhamdulillah setelah menempuh beberapa jam perjalanan, tim kami istirahat dahulu untuk makan siang dulu. Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi posko bantuan, langsung penyerahan kepada panitia nanti yang membagikan. Mudah-mudahan berkah, manfaat. Terima kasih.
buktinya? Ya, ini bukti bangunan tahan gempa. Ya, karena punya seorang nenek usia 120 tahun. Mohon. Ya, alhamdulillah. Pandikin, masih sehat. Alhamdulillah. Si ibunya dan rumahnya tanpa bergeser satupun. Ya, mungkin saksi dari warga sini. Beliau ahli ibadah, beliau banyak segernya, puasa. mesti Ya, seger. terima kasih. Tanpa para pahlawanlah kita tidak akan pernah bisa menikmati nikmatnya hari ini. Menjadi pahlawan, jadi guru-guru yang baik, menjadi pahlawan untuk bangsa ini. Yang saya hormati keluarga besar Yayasan Hikmah Lahir. Bagaimana satu pulau dengan pulau yang lain mereka memikirkan itu sehingga menciptakan pesawat terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buangan masyarakat Jonggol silakan buka di YouTube ya. Tinggal selangkah lagi dan Surabaya jatuh ke tangan kita. Kalau begitu, kibarkan dulu bendera kita di hotel ini. Siap, laksanakan.
So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam tema acara Alumni Menyapa di bulan November tahun 2024 SMK Nurul Hikmah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahrul Zain. Saya alumni. Pada saat itu saya ambil kejuruan administrasi perkantoran. Saat ini saya bekerja di salah satu bank swasta, yaitu di Bank BCA. Saya sebagai seorang frontliner. Untuk job desk-nya ada beberapa seperti problem solving, lalu ada pembukaan rekening gitu, dan masih banyak yang lainnya. Hal yang menarik saat saya bekerja di sini, banyak dapat experience menjadikan saya menjadi pribadi lebih baik lagi. Dan mungkin dari beberapa teman-teman, khususnya yang sedikit lagi lulus nih, sebentar lagi lulus, ada minat langsung bekerja atau mungkin mau lanjut kuliah. Alhamdulillah kalau untuk yang mau langsung bekerja, ada minat untuk bekerja di perbankan gitu, teman-teman bisa langsung kunjungin aja websitenya di www.bcakarir.co.id. Nah, di situ teman-teman bisa lihat untuk beberapa posisi pekerjaan yang mungkin cocok sama profil teman-teman. Adapun beberapa persiapan yang harus teman-teman siapin, ya kalian siapin dari dokumen-dokumennya, berkas-berkasnya, lalu buat CV yang menarik, dan kalian juga harus sedikitnya cari tahu tentang perusahaan yang ingin kalian lamar gitu. Jadi pada saat kalian ter-hire gitu ya, keterima di suatu perusahaan, pasti kan ada sesi wawancara, kalian tahu gitu kan cara-cara untuk jawab pertanyaan dari HRD-nya. Dan intinya kalian harus semangat belajar, fokus, lalu disiplin gitu, disiplin waktu terutama, komitmen, lalu bertanggung jawab sama apa yang kalian lakuin intinya. Insya Allah kalian akan berhasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga SMA Nurul Hikmah bisa lebih maju lagi, berkembang lagi, siswa dan semuanya bisa sukses. Amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Hai, perkenalkan, nama aku Alika Ilma Hidayah. Menurut aku, mengambil jurusan akuntansi ini bisa menjadi langkah untuk menjadi seorang accounting di usia yang muda. Dengan mengambil jurusan akuntansi ini, aku jadi tahu cara menyusun keuangan dengan baik dan berkomunikasi dengan orang lain dengan percaya diri. Tugas Bomba lebih daripada itu. Bomba nih penyelamat. Kucing atas pokok, kerbau masuk parit, kuda terlepas, ular dalam rumah, semua kami selamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri. Saya dari kelompok 1 kelas 11 MPLB 2. Saya lahir di Bogor dan tempat tinggal saya yaitu di Pasir Ipis. Tujuan saya menjadi pemadam kebakaran yaitu ingin membantu warga sekitar yang terkena masalah seperti kebakaran, hewan buas yang masuk dalam rumah, terus seperti hewan yang terjepit dan susah untuk dijangkau. Saya harap setelah saya lulus sekolah dari SMK Nurul Hikmah, saya bisa melanjutkan kuliah dan bisa menggapai cita-cita saya sebagai pemadam kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Yulianisi, bisa dipanggil Nisa. Usia saya 16 tahun. Saya kelas 11 MPLB 2. Bidang yang saya ikuti adalah olahraga futsal dan posisi saya sebagai kiper. Saya suka olahraga, tapi badan saya ya segini-gini aja. Tujuan
saya 17 tahun. Saya seorang pelajar di bidang studi manajemen perkantoran di SMK Nur Hikmah Jonggol. Bidang keahlian saya yaitu dapat menulis kreatif. Saya memiliki kemampuan dalam menulis berbagai jenis konten, mulai dari artikel hingga cerita pendek. Saya aktif menulis di blog pribadi dan media sosial. Keunikan saya terletak pada kombinasi antara kreativitas dan analisis. Selain itu, saya dapat berinteraksi dengan berbagai budaya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Hai, perkenalkan, nama saya Salma Putriadia, anak ke-1 dari 2 bersaudara. Umur saya 16 tahun, saya sekolah di SMKS Nurul Hikmah, duduk di bangku kelas 11 SMK. Jurusan yang saya ambil adalah manajemen perkantoran dan layanan bisnis, karena dengan mengambil manajemen perkantoran, membekali kita dengan karakter, sikap, dan moral etos kerja, pengetahuan, keterampilan, dan teknologi. Tujuan hidup saya, sukses dalam bidang pendidikan. Keunikan yang saya miliki seperti bisa menari karena saya jatuh cinta pada kesenian. Motivasi saya dalam bidang pendidikan, saya ingin mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kidaya Dwi dari kelas 11 MPLB 3. Saya berusia 16 tahun dan saya anak kedua dari 2 bersaudara. Yang pertama, ada bidang keahlian. Bidang keahlian yang saya miliki adalah seni musik dan seni tari. Serta keunikan yang saya miliki adalah pendengar yang baik, percaya diri, terbuka akan pengalaman baru. Tujuan hidup saya ingin menjadi pengusaha wedding organizer dan memiliki sanggar tari tentunya. Motivasi saya ingin menjadi perempuan yang sukses serta mengembangkan potensi minat bakat yang ada di dalam diri saya seperti menari contohnya. Dan proyek-proyek yang sudah saya alami adalah menjadi humas di organisasi OSIS dalam melaksanakan kegiatan, mengajar vokal, serta mengajar tari di sekolah menengah pertama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rahmadanti sebagai personal branding perwakilan kelompok 7 dari kelas 11 MPLB 5. Dengan rekan saya, Ilham sebagai kameramen, Sharon sebagai pembuat narasi, Utari dan Kamelia sebagai editor. Saya memiliki keahlian yaitu dalam bidang tari dan makeup graduation. Keunikan saya yaitu saya tidak suka makan seblak, air putih, dan makanan yang berbau bawang. Saya memiliki tujuan hidup yaitu saya ingin kuliah untuk menjadi sarjana agar membanggakan kedua orang tua saya. Dan saya ingin mempunyai bisnis kecil namun bisa membuat saya sukses di masa depan. Motivasi dari saya, belajar untuk hidup sederhana untuk mengajarkan kepada kita untuk lebih mensyukuri semua yang telah didapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Rasi Artini sebagai narasumber dari kelompok 5 kelas 11 MPLB 5. Dengan rekan-rekan saya diantaranya ada Nia sebagai pembuat narasi, Farel sebagai kameramen, Amel dan Fahrija sebagai editor. Oke, yang pertama, salah satu keunikan saya yaitu penuh rasa ingin tahu. Ada juga saya memiliki bidang keahlian yaitu dapat berinteraksi dengan baik. Ada pula tujuan hidup saya yaitu untuk mengangkat kedua derajat orang tua saya. Saya ingin memastikan bahwa segala pengorbanan mereka tidaklah sia-sia dan kelak saya bisa membahagiakan mereka. Sebagai anak, saya sadar bahwa hidup orang tua saya mungkin hanya pas-pasan. Namun saya bertekad untuk menjadi pribadi yang berhasil dan sukses. Kemudian ada motivasi saya sederhana namun sangat mendalam, yaitu dengan tekad dan semangat saya terus berusaha dan mengembangkan diri dan menjadi yang terbaik dalam setiap langkah yang saya ambil. Jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis di SMK Nurul Hikmah.
seperti pengelolaan arsip, penggunaan perangkat lunak perkantoran seperti Microsoft Office dan Excel. Dan cara efektif dalam komunikasi di dunia profesional, saya juga aktif dalam politik administrasi seperti menyusun surat, laporan, dan pengelolaan jadwal pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Maulana, umur saya 16 tahun, asal sekolah saya di SMK Nurul Hikmah Al-Hakim, jurusan saya manajemen perkantoran layanan bisnis, aktivitas produktif. Saya aktif mengikuti berbagai organisasi, salah satunya adalah olahraga panjat tebing. Saya mendapatkan prestasi dari organisasi tersebut. Saya mendapatkan medali emas dari olahraga panjat tebing tingkat kabupaten. Saya mewakili sekolah SMK Nurul Hikmah Al-Hakim. Cita-cita saya setelah lulus, saya ingin menjadi seorang atlet profesional dan ingin bisa mengikuti olimpiade dunia agar saya bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum, asal sekolah SMK Nurul Hikmah. Jurusan saya TKJ, hobi saya bermain badminton. Cita saya ingin menjadi orang sukses seperti Raffi Ahmad. Mantap. Alasan saya mengambil jurusan TKJ untuk mengenal lebih jauh sistem komputer dan sistem operasi. Alasan saya sekolah di SMK Nurul Hikmah karena sekolah ini memiliki fasilitas yang lengkap dan pelajarannya yang bagus. Mantap. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.